Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo guys, berjumpa lagi bersama Samil Tutor Official dalam Samil TV Sunnah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, para sahabat-sahabat tutor, insyaallah di kesempatan siang hari ini ya kita akan membahas tentang masalah bagaimana akhlak ya pengemban Al-Quran bertakwa kepada Allah sampai menjaga lisannya. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Al-Quran merupakan salah satu pokok terpenting dalam kehidupan kita. Dia merupakan jantung di dalam diri kita ya, karena Al-Quran merupakan hudal linnas ya, dia merupakan petunjuk bagi diri kita ya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jika kamu meyakini Al-Quran ini sebagai petunjuk, maka insya Allah di dalamnya ada petunjuk bagi diri kita. Petunjuk apa saja? Petunjuk untuk kesehatan kita, petunjuk untuk yang lain sebagainya ya. Kita akan membahas kitab Akhlak Hamalatul Quran yang ditulis oleh Imam Al-Azuri rahimahullah, dan kita telah sampai pada perkataan beliau ya, akhlak yang semestinya dimiliki oleh pengemban Al-Quran. Jadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran ya, yang menghafalkan Al-Quran, kan sebenarnya tugas kita semua untuk menghafal Al-Quran ya, agar Al-Quran itu terjaga. Tapi sesungguhnya yang menjaga Al-Quran adalah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mau disobek, mau dibakar, Al-Quran tetap terjaga. Secara fisik mungkin kita lihat Al-Quran dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi Al-Quran tidak akan pernah sirna sampai hari kiamat ya. Di sini dikatakan bahwasanya akhlak yang semestinya dimiliki pengemban Al-Quran adalah yang pertama, yaitu menggunakan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, baik dalam kondisi sendiri maupun di tengah banyak orang ya. Syekh Hafizahullah mengatakan ya, bahwa maksud dari perkataan penulis ya dalam kitab ini rahimahullah, yaitu seorang yang pengemban Al-Quran atau orang yang mempelajari Al-Quran ya, menggunakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dirinya sendirian dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan yang ramai ya. Dia selalu menggunakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dimanapun berada, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta ya, bertakwalah kalian dimanapun engkau berada ya. Jadi kita bertakwa kepada Allah itu dimanapun berada, mau kita di Jepang, mau kita di Korea, maupun kita di negara-negara kafir, keimanan kita tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran surah ya, nanti di sini kita cari ya, wa huwa ma'akum aina kuntum ya, dan demi Allah ya bersama kalian dimanapun kalian berada ya. Maksudnya adalah dimanapun ya kita berada ya, kita selalu mengingat Allah dalam keadaan yang tersembunyi sekalipun ya. Dan arti takwa kepada Allah yaitu ya, seorang hamba menjadikan seorang di antara dirinya dan dia takut ya, dia takut yang menghalangi dia dari apa yang dia takuti dengan cara mengerjakan perintah dan menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Berkata Al-Hafiz Az-Zabi rahimahullah menyebutkan perkataan Talq bin Habib rahimahullah ya, bahwa beliau telah memberikan ringkas dan jelas, karena tidak ada ketakwaan kecuali amalan ya, dan tidak ada amalan yang diterima kecuali dengan ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan petunjuk Al-Quran kita bisa ya beramal ya. Mudah-mudahan materi yang singkat disebut kali ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تنكحوا المشركات حتى يؤمنين ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنات والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المهيد قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليه فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكحا زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi
ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para sahabat Samil Tutor, dalam Samil TV Sunnah kita dapat berjumpa kembali ya dalam channel Tibun Nabawi ya. Channel yang mengupas tentang masalah kesehatan ya, yaitu bekal atau hijama, ruqyah, materi dakwah umum lainnya ya. Insyaallah ada resep HNI dan ada herbal-herbal dari para sensei-sensei yang insyaallah keilmuannya bisa kita tampilkan di dalam channel ini. Para sahabat Samil Tutor, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya siang setelah kita melaksanakan sholat zuhur, kita akan membahas tentang masalah kajian ya talbis iblis untuk bersafar tanpa bekal ya, artinya dalam perjalanan. Kajian tentang talbis iblis ya untuk bersafar tanpa bekal ya. Kaum sufi yang bersikap tidak membawa bekal dalam perjalanan atau bersafar tanpa bekal justru bertentangan dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk membawa bekal saat perjalanan. Maka siapa saja musafir yang tidak membawa bekal dalam perjalanannya, berarti ia telah melanggar ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Surah Al-Baqarah ayat kedua ya, surah kedua ayat 197. Untuk membawa bekal dalam perjalanan ini penting untuk kita. Kenapa? Kalau kita tidak membawa bekal di dalam perjalanan, ketika kita mengalami suatu persoalan yang berkaitan dengan perut, dengan lambung kita, pasti kita akan membutuhkan makan ya. Kalau kita tidak membawa bekal, maka dikhawatirkan dalam perjalanan akan membawa suatu kemaslahatan yang cukup berat ya, atau kita mengalami sakit ya, atau kita mengalami lemas dan lain sebagainya. Maka diperlukan bekal untuk kita sampai pada tujuan. Bekal itu bisa berupa makanan, bisa berupa uang ya, yang nanti kita bisa mencari rumah makan atau mencari makanan yang bisa memberikan energi kepada tubuh kita. Kemudian ya, saat melakukan perjalanan ke tempat yang diinginkan, seorang dahya membawa pakaian seperti jaket ya, misalnya seperti membawa dokumen identitas kalau bepergian itu keluar negeri ya, keluar kota atau keluar dari wilayah tempat yang kita tinggali. Namun kaum sufi menganggap ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan sikap tawakal ya, seperti yang diriwayatkan Abu Hamzah, dia berkata, aku benar-benar merasa malu kepada Allah jika sampai mengarungi padang pasir dalam keadaan perut kenyang. Aku juga benar-benar bersikap tawakal kepada Allah agar rasa kenyangku tidak menjadi bekal yang akan bawa dalam mengarungi. Nah, banyak cerita-cerita yang dinisbatkan kepada kaum sufi yang bertujuan untuk mendapatkan pujian atau sanjungan dari manusia, atau untuk mengangkat diri mereka sampai pada derajat takwa dan tawakal yang tinggi. Nah, sesungguhnya di sini sifat takwa dan tawakal itu tidak bisa ditunjukkan dalam bentuk fisik dari fisik seseorang ya, dari pakaian mereka, dari apa yang mereka bawa ya. Kalau hanya mengandalkan yang seperti ini saja, maka dalam perjalanan, karena kehidupan kita tidak sama seperti kehidupan di masa lalu, kehidupan di masa zaman-zaman dahulu yang tidak memiliki sebuah kendaraan yang modern, yang tidak memiliki peradaban yang
kita rasakan sampai saat ini. Nah, kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang sufi seperti ini, maka dikhawatirkan kalau kita meninggal dalam keadaan seperti ini, apakah termasuk orang yang zalim atau yang seperti apa gitu ya. Kalian bisa menilainya. Jadi setiap sesuatu perjalanan safar pasti membutuhkan sebuah perlengkapan dan lain sebagainya. Dan juga safar dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, ya itu beda lagi. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, ada yang kuat untuk melakukan puasa, atau juga yang tidak kuat melaksanakan puasa. Bahkan kita pun boleh tidak berpuasa dalam keadaan bersafar karena ada keringanan di situ. Nah, mudah-mudahan para sahabat saling tutor materi yang singkat ini ya tentang bagaimana talbis iblis untuk bersafar tanpa bekal, dan mungkin kita bisa bertanya dengan orang-orang yang lebih memahami tentang masalah seperti ini ya. Di sini saya hanya menyampaikan dan memberikan sedikit pembelajaran bahwasanya kalau kita ingin bepergian safar atau melakukan safar dakwah ataupun safar dalam hal yang lainnya, maka kita harus mempersiapkan bekal yang cukup. Lebih pun nggak jadi masalah, yang penting kita tidak ada persoalan di perjalanan nanti ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama Samil Tutor Official dalam Samil TV Sunnah. Alhamdulillah, para sahabat Samil Tutor, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas sedikit ya materi, yaitu manfaat dari buah-buahan. Nah, pada kesempatan sore ini kita akan meringkas sedikit manfaat daripada buah tomat ya, manfaat buah tomat. Mungkin kita di rumah istri kita masak ya menggunakan tomato atau tomat, yang mana tomat ini sebagai pelengkap ya, bumbu untuk membuat sambal ya. Ternyata manfaat daripada tomat ini sungguh sangat luar biasa, dan apabila kita konsumsi pada saat dia tidak mengalami suatu perubahan, yaitu pada saat dia dimakan dengan apa namanya itu, dengan mentah atau ya tidak kita masak dengan rebusan atau dikukus ya, ternyata ketika kita makan buah tomat itu ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan mencoba membahas tentang buah tomat ini ya. Masuk pada bab abjad tomat ya. Kita masuk pada bab abjad tomat ya, di dalam kitab Sensei Muhammad Faris Al-Kianzi ya. Kita akan membahas tentang buah tomat. Tomat merupakan sebuah nama Latin, Soranum dicoversicum ya. Ini termasuk tanaman perdu ya. Tomat merupakan buah apa nama itu yang tak kenal musim. Artinya buah tomat ini akan selalu bisa kita dapatkan dalam kondisi kemarau ataupun hujan ya. Tomat dikategorikan sebuah sayuran ya, karena yang namanya sayuran tak kenal musim. Awalnya tanaman tomat ini sering disebut oleh para ahli sejarah bahwa tumbuh banyak di daerah pegunungan Peru ya, baru kemudian menyebar di beberapa bagian utara Amerika. Selanjutnya tanaman tomat tersebar di Eropa. Nah, adapun manfaat buah tomat yaitu ya bisa untuk kesehatan tubuh kita ya. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Subhanahu wa taala, tomat juga ya dapat memberikan kesehatan pada mata kita ya. Nah, mungkin ini saja ya sedikit manfaat daripada buah tomat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.